Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa alihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf sedikit mereview atau membahas ya materi tentang yang sudah dibahas nanti oleh kawan kita tentang perkawinan ya di negara Arab Saudi gitu ya. Konteksnya bukan perbandingan mazhab sebenarnya ya, tapi lebih cenderung bagaimana eh, hukum keluarga di sananya. Ya, saya coba membaca dari artikel yang ditulis oleh Mauida Zahra, ya, yang ditulis oleh hukum keluarga pendidikan Islam ya. Nah, seperti ini nantinya ya, mungkin kawan-kawan akan membuat seperti ini pada akhirnya untuk pengumpulan tugas akhirnya gitu ya. Nah, dalam konteks Saudi Arabia ya, yang notabene adalah mereka negara dengan konteks hukum syariat gitu ya, syariat Islam, eh, banyak perubahan-perubahan yang mungkin kita pahami berbeda dengan Indonesia gitu ya. Nah, kita ambil dari sini contoh kasus ya di dalam bentuk perkawinan ya. Nah, kebanyakan Arab Saudi menggunakan mazhab Hambali ya sebagai mazhab negara ya. Jadi kalau kita pahami apa sih mazhab terbesarnya gitu ya kan. Nah, menurut dari tulisan Agustina Politik Hukum dan sebagainya, mereka menyebutkan bahwa kebanyakan Indonesia apa Arab Saudi menggunakan mazhab Hambali gitu ya. Nah, apa saja yang dibahas dalam perkawinan pertama, usia perkawinan, ya. Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus atas batas perkawinan ini ya. Karena di negara ini tidak ditetapkan undang-undang tentang batasan minimal usia pernikahan. Yang ditetapkan hanyalah hukum fikihnya, ya. Jika telah memenuhi syarat, ya. Bahkan pada tahun 2009, Mufti Arab Saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 20 atau 21 bisa diperkenalkan menikah, ya. Meskipun kontroversi, tapi ini Allah alam ya pada faktanya saya karena kita tidak di sana, kita tidak memahami juga pola seperti apa. Ya. Yang kedua, Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini ya. Artinya sejalan dengan penelitian kawan tadi bahwa secara fakta bahwa hukum perkawinan di Arab Saudi itu ya menganut dasar hukumnya berdasarkan hukum Islam ya. Nah, itu makanya ketika Saudari Sari ya tadi ya, Sari menelaah tentang pola hukum pernikahan di Arab Saudi, ya dia memulai daripada berbasis syariat Islam gitu ya. Jadi konteksnya syariat Islam dulu ya. Nah, dalam poinnya punya Sari gitu ya, punya Sari ya apa yang bisa disampaikan ya dalam pernikahan dan sebagainya, konteks mahar gitu sebagainya ya. Nah, bagaimana dalam bentuk konteksnya ya masalah poligami ya. Jadi dalam catatannya punya Sari tadi juga saya baca bahwa konteksnya itu tetap hukum syariah gitu. Artinya bebas saja ya. Bebas saja ya. Meskipun kalau saya sih melihat konteks pernikahan Arab Saudi, konteks poligami itu ada konteks bersyariatkan dengan keadilan juga ya. Nah, kemudian dalam masalah perwalian, ya, secara resmi kontrak perkawinan eh, harus dilaksanakan dengan yang berbeda-beda. Jadi, perempuan harus menentukan kontrak perkawinan itu apakah mereka perawan, bercerai, atau janda, ya. Sama dengan Indonesia juga. Ya. Hak asuh anak dalam perwalian juga sama, yang menggunakan hak utama dalam perceraian gitu ya. Nah, adapun masalah wakaf ya, sedikit-sedikit wakaf ya. Itu adalah wakaf milik Masjidil Haram ya, atau konteksnya adalah tanah Masjid Nabawi dan Makkah ya. Kemudian untuk waris hampir seluruhnya sama dengan Indonesia ya. Nah, apa sih yang digunakan dalam sistem monarki mereka ya? Tidak menggunakan civil law akan tapi berdasarkan kekuasaan raja ya. Nah, dalam menentukan hukum berdasarkan fikih dan program sebagainya. Jadi kalau kita melihat pola ya, misalnya apakah Arab Saudi eh, negara dengan sistem pernikahan Islam ya. Ya, tentu kalau kita dapatkan dalam konteks apa ya tulisan rekan-rekan kita dari luar sana, ya silakan aja menggunakan poligami silahkan selama mampu dalam konteks
menafkahinya, pernikahan sebagainya ya. Nah, peraturan-peraturan ini didapatkan apa ya, secara turun temurun ya dari fatwa dan muftinya yang memperbolehkan kekuasaan absolut itu di tangan raja dan mufti yang akan memberikan permasalahannya ya. Cuma lagi ramai di Arab Saudi itu adalah nikah di bawah umur dan nikah siri atau nikah misyar gitu ya. Nikah misyar itu adalah nikah traveling gitu ya. Nikah traveling itu nikah yang dilaksanakan misalnya di Indonesia dalam waktu 3 bulan dia akan ceraikannya ya. Nah itu. Tapi banyak juga terjadi ya di Indonesia juga mungkin dikira itu eh, nikahnya nikah resmi gitu ya. Padahal faktanya setelah nikah dia ceraikan. Ya, misalnya selesai dalam pekerjaan dia di Indonesia, udah silakan pulang ke Indonesia gitu. Ya. Nah, yang dikhawatirkan bahwa adalah apakah mungkin kan ketika mereka melaksanakan nikah misyar itu menjadikan bagian daripada rukun Islam yang terpenuhi. Misalnya, jika habis masa pekerjaanku, maka aku akan menceraikanmu. Maka semua yang berhubungan dengan aturan yang berhubungan dengan misalnya hak asuh anak, waris, binnya, sebagainya itu tidak boleh dinisbahkan kepada kepada bapaknya yang menikahnya tadi. Nah, itu namanya perjanjian ya. Nah, maka saya akan buatkan satu pengkayaan ya, 3 pertanyaan. Silakan kawan-kawan nanti boleh eh, jawab ya di chat ya. Ini saya kirim di WA grup untuk pengkayaannya ya. Nah, berhubungan dengan materinya punya Sari, coba kita lihat ya. Mana tadi materinya? Ini ya. Nah, wali nikah adalah yang paling mengatakan sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali ya. Nah, ini juga nanti kita lihat ya bagaimana konteks wali dalam pernikahan di Arab Saudi ya. Nah, apakah sepanjang pengetahuan saya secara lapangan gitu ya, kebanyakan memang yang menikahkan adalah orang tuanya langsung sama dengan di Indonesia ya. Meskipun nikah siri juga banyak gitu ya. Seperti apa nikah siri itu? Ya terjadi yang mereka bukan atau susah untuk menikah gitu ya. Maka biasanya dengan warga negara lain atau yang lain apa sesama warga negara lain gitu ya. Nah, ini tulisan punyanya Sari ya. Jadi boleh saja mengambil di mana saja silakan. Tapi nanti ketika tugas akhirnya mohon jangan sampai ada apa plagiasi yang tinggi lagi ya, atau mengambil punya orang lain. Nah, demikian ya. Secara singkat saja saya memberikan komentar terhadap artikel yang dikirimkan oleh Sari gitu ya. Apa ya, Pak? Sebentar. India hukum perkawinan personal Hindu marriage accept Muslim personal law ya. Punya Ratu Sofa dan Sophia Aryani gitu ya. Nah, jadi kalau melihat negara India yang notabene adalah agama Hindu kebanyakan, maka adat yang dimakai mereka adalah adat yang konteksnya aturan dari kasta Hindu gitu ya. Saya tidak menguasai sepenuhnya bagaimana sih di India itu sekarang ini gitu. Cuman berdasarkan tulisan-tulisan yang polanya membahas tentang pernikahan, aturan-aturan itu menetapkan tentang perkawinan hak suami dan istri gitu ya. Nah, kalau kita tarik kepada agama Islam, bagaimana Islam di India? Ya, kurang lebih saja karena mau konteksnya Sunni ada, Syiah juga ada gitu ya. Nah, dalam perkawinan, syarat perkawinan ya monogami sama, kemudian kemampuan dalam menikah, ada usia minimal ya. Kemudian jika terjadi hal-hal yang dilarang juga dianggap itu tidak diperbolehkan. Kemudian hubungan sepindah satu sama lain atau kebiasaan ya. Kemudian tata cara.
Nah, ini juga dibahas bagaimana cara adat dalam pelaksanaan pernikahan dan juga meskipun daftar nikah tidak diwajibkan untuk bisa pernikahan Hindu ini, maka disarankan masih ada gitu ya. Nah, ini referensi dari Undang-Undang Hindu tahun 1955 ya. Kenapa jadi Pak kita nih membahas negara-negara apa garang manfaatnya gitu ya? Apa sih manfaatnya jadi membahas negara-negara? Pertama kita ingin tahu aja. Ya. Kenapa? Jadi pengen tahu supaya tidak sampai menyalahkan orang yang memang melaksanakan sistem pernikahan dengan menggunakan adat atau tradisi atau aturan yang digunakan dalam agama-agama yang lain selain agama Islam gitu ya. Nah, meskipun kita membahas juga ada yang Jepang juga kemarin nanti ya, Jepang juga ada, ya kemudian pernikahan di Belanda juga sudah kita bahas, masalah nikah sesama jenis juga kita bahas gitu. Supaya apa? Karena konteksnya pernikahan di beberapa negara ya. Kalau waktu S1 mungkin di beberapa negara Muslim, sekarang lebih cenderung beberapa negara secara umum gitu ya. Hak suami juga tidak eksplisit dibahas ya. Hak untuk bersama, tanggung rumah tangga, hak atas kesetiaan, nafkah, kehormatan, dan sejenisnya. Ya. Kemudian hak pemberian nafkah anak, mengajukan perceraian, dan sejenisnya juga ya. Whatever, nanti didengarkan saja apa hasil dari pernyataan dari kawan-kawan, karena juga saya izin untuk menjelaskan sedikit saja dalam masa kesempatan siang hari ini. Gitu ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf waktunya karena sebentar saja saya menjelaskan secara YouTube-nya ya. Demikian, lanjutkan dengan masalah selanjutnya. Demikian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.